gonna... Oh my god! I'm big time okay. Ask where the bathroom is. Every human does it. It's very, very normal. Do you still live at 28 Buckboy Lane? You do remember. See, it did mean nothing small about me. Yep. How's that? I'm sorry. Okay, just take it out. Hola semuanya, penonton setia ini channel Crush Movie. Gimana, sudah buka puasa belum? Lancar kan puasanya? Crush Movie kali ini bakalan membawakan review film dengan genre romantis. Nah, film yang satu ini berjudul Anyone But You. Film ini menceritakan kisah Bea dan Ben yang semua bermula ketika Bea terburu-buru masuk kedai kopi untuk buang air. Namun ia ternyata harus memesan makanan atau minuman terlebih dahulu untuk bisa menggunakan toilet kedai kopi itu. Bea mulai panik karena antrian di kasir begitu panjang dan ia merasa tak bisa menahannya lagi. Melihat hal tersebut, Ben yang sudah di depan kasir membantu Bea mendapatkan kunci kamar mandi di kedai kopi itu. Bea pun merasa langsung tertarik atas bantuan yang ditawarkan Ben. Tak hanya itu, Ben pun merasa begitu tertarik sejak pandangan pertama kepada Bea. Sejak dari situ, keduanya langsung menghabiskan waktu bersama sampai malam hari di kediaman Ben. Permasalahan pun dimulai ketika Bea tiba-tiba dirundung ketakutan hingga meninggalkan Ben diam-diam. Namun pada akhirnya Bea merasa tak enak sehingga memutuskan balik ke kediaman laki-laki yang baru dikenal itu. Namun setibanya di sana ia malah mendengar Ben menjelek-jelekannya kepada Pete, temannya itu. Bea yang masih berdiri di depan pintu pun langsung menjauh dan tak pernah mencari tahu tentang Ben lagi. Film ini tayang perdana pada 22 Desember 2023 dan mendapatkan rating 6,2 versi IMDb. Gimana? Udah penasaran kan sama film yang satu ini? Oke, tidak usah berlama lagi dan inilah filmnya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya Mimin tambah semangat nih untuk kontennya. Yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film Anyone But You. Scene awal film ini kita diperlihatkan sebuah perkotaan yang sangat padat. Wanita cantik bernama Bea yang masuk ke sebuah kafe untuk menumpang kamar mandi. Tapi dia dilarang oleh kasirnya karena yang boleh memakai kamar mandi hanya pembeli. Bea mau membeli tapi dia harus antri panjang padahal dia sudah tidak tahan untuk buang air kecil. Seorang pria melihat Bea dan dia berpura-pura menjadi suami Bea dan memberikan Bea roti. Pria ini bernama Ben yang berniat untuk membantu Bea agar Bea bisa memakai kamar mandi. Bea berterima kasih dan langsung menggunakan kamar mandinya. Ben menunggu Bea di luar, tapi di kamar mandi Bea malah tidak sengaja menyiram bajunya sampai dia harus mengeringkan baju dulu sebelum bertemu dengan Ben. I'm big time okay. Ask where the bathroom is. Every human does it. It's very, very normal. Setelah usahanya mengeringkan baju, Bea pun keluar dan di sini Ben berkenalan gitu guys, sambil mengajak Bea untuk jalan-jalan. Mereka berjalan-jalan di taman dan mulai kenal satu sama lain. Saat mereka habis dari jalan-jalan, Ben mengajak untuk ke rumahnya dan mereka makan roti bersama di rumah Ben. Tanpa disadari, Bea tidak sengaja tertidur di rumah Ben. Di pagi hari, Bea terbangun dan dia langsung pergi dari rumah Ben tanpa berpamitan dengannya. Ben yang sadar akan itu jadi kesal karena Bea langsung pergi begitu saja. Tapi di perjalanan, Bea merasa bersalah kalau dia tiba-tiba pergi. Jadi Bea pun balik. Tapi sayangnya saat dia balik, dia tidak sengaja mendengarkan percakapan Ben dan sahabatnya. Dan yang dia bilang kalau Bea bukanlah siapa-siapa dan tidak penting. Bea akhirnya pergi lagi setelah mendengar hal itu. Di suatu malam di sebuah kafe terdapat sepasang wanita bernama Pete dan Haley yang sedang berpacaran. Mereka berdua masing-masing membawa saudaranya, yang ternyata masing-masing saudara mereka adalah Ben dan Bea. Mereka kaget karena mereka sudah kenal, jadi mereka tidak perlu berkenalan. Di sini Ben dan Bea saling sinis guys karena kejadian malam itu. Do you still live at 28 Buckboy Lane? You do remember. See, it did mean... Sampai suatu saat undangan pernikahan antara Haley dan Pete pun disebar. Haley mengajak Bea untuk menghadiri acara pernikahannya. Begitupun dengan Pete yang mengajak Ben untuk ke acara pernikahannya juga. Mereka pun akhirnya pergi dan tidak sengaja mereka berada di pesawat yang sama. Mereka mengetahui berada di suatu pesawat yang sama, akhirnya mereka saling olok-olokan karena mereka tidak suka satu sama lain. Nothing small about me. Dan pada malam hari di sebuah pesawat, Bea lapar dan tidak sengaja melihat ada kue di tangan Ben. Bea ingin mengambilnya, tapi bajunya terjepit dan dia juga terjebak di sana nih.
Keesokan hari sampai di bandara, mereka dijemput oleh sahabat mereka juga. Akhirnya mereka tiba di sebuah villa yang mengharuskan mereka untuk tinggal bersama sampai acara pernikahan Hailey dan Pete tiba. Mereka semua bermain di pantai, tapi Bea dan Hailey pergi berenang berdua saja. Ben mengucapkan selamat atas pernikahan yang akan dilaksanakan oleh saudaranya itu. Ternyata di sini juga ada Margaret. Margaret ini adalah mantan Ben, guys. Ben ini masih tidak bisa move on sama Margaret. Jadi mereka mengobrol santai dan Bea melihatnya dari jauh dan tidak kaget karena di mata Bea, Ben adalah pemain wanita atau playboy, guys. Tak lama kemudian pacar Margaret datang, guys, dan berkenalan dengan Ben. Ben sedikit kaget melihat Margaret sudah punya pacar baru. Saat sedang santai, Bea melihat tentang surat pengunduran dirinya untuk kuliah dan tiba-tiba orang tuanya datang. Ia pun langsung menutup laptopnya karena orang tuanya sangat ingin Bea lulus kuliah. Dan ternyata orang tua Bea juga memaksa Bea agar balikan dengan mantannya yang bernama Jonathan. Bea seperti kesal gitu, guys, karena harus menuruti kemauan orang tuanya terus. Still be you someday. Have you heard from Jonathan? Sampai suatu malam, saat makan malam, Bea dan Ben keluar kamar bersamaan. Semua keluarga di sana sudah hadir dan mereka merayakan kembang api bersama. Setelah itu mereka seperti biasa makan-makan dan melaksanakan tradisi pembersihan. Setelah itu mereka bermain tebak-tebakan gerak nih, guys. Dan di sini Bea dan Ben adalah satu kelompok. Bea menyadari kalau Ben curang karena dia memakai alat peraga. Jadi Bea berusaha mengambilnya, tapi saat mereka berebutan alat peraga itu, ternyata alat peraga itu adalah petasan yang tidak sengaja meluncur ke papan bunga yang membuat semua orang panik. Setelah acara pesta malam, semuanya pun berkumpul kecuali Ben dan Bea karena mereka semua kesal jika Ben dan Bea tidak bisa akur. Maka mereka bisa saja merusak acara pernikahan Hailey dan Pete. Sampai akhirnya mereka punya ide untuk membuat rencana dan membuat Bea dan Ben supaya jatuh cinta. Di sore hari di pinggir pantai, Ben selalu berolahraga demi menjaga badannya yang kekar itu. Sedangkan orang tua Bea sedang berjalan-jalan di pantai. Bea yang suka berenang ini berenang di kolam renang sendirian dan Margaret serta pacarnya sedang bermain tenis. Hailey dan Pete menyiapkan makanan dan saat dia melewati, tiba-tiba dia mendengar gosip dari saudaranya yang membicarakan kalau Bea begitu cantik dan kabarnya Bea suka sama Ben. Ben mendengar hal itu seperti kaget, guys, dan terheran-heran. Ben pun menghampiri Bea yang sedang menyiapkan makanan dan menanyakan apakah dia juga mendengarkan hal serupa. Mereka berdua ternyata sadar, guys, kalau mereka berdua sedang dijebak agar mereka berdua saling suka. Beberapa saat kemudian mereka berdua diminta tolong untuk mengambil kacamata di tengah kapal yang mengharuskan mereka berdua berenang ke kapal itu. Karena dipaksa mereka pun berangkat, tapi ternyata Ben tidak jago berenang nih, guys, dan Bea mengejeknya. Dan ujung-ujungnya Ben ditarik sama Bea karena sudah kehabisan nafas. Sampai di kapal itu orang tua Bea datang dan bilang kalau ada Jonathan, yaitu mantan Bea, yang juga menyusul ke sini. Dia kesal karena dia dipaksa untuk balikan sama Jonathan. Jadi Bea pun punya ide untuk mengikuti kemauan mereka semua dan mereka berpura-pura pacaran. Setelah perdebatan yang panjang, walaupun dengan sedikit paksaan, Ben pun akhirnya mau bersama dengan Bea. Convincing enough? Hari pun berganti, Hailey dan Pete akan pergi ke gunung. Bea dan Ben pun muncul dan bersikap sedikit romantis, yang menunjukkan semuanya kalau mereka berdua sudah akur. Jonathan menyapa Bea dan di sini Bea memperkenalkan Jonathan ke semuanya. Bea akhirnya dipanggil oleh orang tuanya dan menanyakan siapa Ben sebenarnya. Dan Bea bilang kalau Ben adalah pacar Bea, jadi Bea tidak bisa untuk menuruti kemauan orang tuanya untuk balik lagi bersama Jonathan. Saat itu Bea dan Ben juga ikut berjalan-jalan ke gunung dan mereka mengobrol tentang bagaimana rencana mereka depannya agar dipercaya oleh saudaranya. Sesaat sampai mereka di puncak, mereka semua melihat pemandangan dan di sini Bea dan Ben beraksi, guys, untuk bersikap romantis. Bea dan Ben pun makin akrab dan dekat, guys, dan berharap mereka dilihat oleh semua saudara-saudaranya. Mereka berusaha untuk terlihat romantis, tapi semua orang di sana bukannya memperhatikan mereka, tapi memperhatikan hewan koala yang sedang makan. How's that? I'm sorry. Okay, just take it out. Bahkan Ben dan Bea sampai ketakutan karena ada laba-laba yang masuk di dalam tubuh Ben. Setelah mereka pulang, Ben pun mulai mengakrabkan diri dengan orang tua Bea dengan cara mengajari ayah Bea berenang. Ben mulai mendekati mertuanya, yaitu dengan berenang bersama. Dan di sisi lain, Bea dan Jonathan sedang bermain catur raksasa. Saat mereka bermain, Bea yang menyampaikan kalau dia sudah tidak bisa kembali lagi dengan Jonathan, apalagi saat dia sudah punya pacar. Ben pergi mandi, tapi di tempat itu ada Beau, yaitu pacar Margaret, yang sedikit membuat Ben kesal nih.
Setelah Ben bersih-bersih, Margaret memberikan kopi dan mereka mengobrol bersama. Obrolan mereka sedikit deep nih tentang masa lalu mereka, dan Margaret di sini menanyakan tentang hubungan Ben dan Bea, apakah sudah serius. Ben pun langsung pergi ke kamarnya dan dia marah-marah karena dia tidak mau dia serius dengan Bea, dan membuat Margaret tidak bisa kembali kepadanya. Di sini Bea bingung sama perkataan Ben karena Ben seperti mabuk gitu guys. Keesokan harinya mereka pun pergi untuk melakukan geladi bersih acara pernikahan. Sampainya di pelabuhan, Bea dan Ben seperti biasa masih bersikap sangat romantis. Malam hari pun tiba, mereka mengobrol dan minum-minum bersama sambil menikmati malam. Setelah itu juga mereka menari-menari bersama dan berdansa bersama guys. Dan ya, Ben dan Bea melakukannya seperti orang pacaran. Sampai acara pun dimulai dan semuanya diajak untuk pergi ke atas kecuali Bea dan Ben karena mereka punya ide bagus. Ya, mereka melakukan teknik mode yang menandakan kalau ini adalah hal yang paling romantis. Semuanya menyaksikannya, tapi setelah itu tidak sengaja terpleset dan jatuh ke tengah laut. Never gonna work. It's real. We did it. Get it. Oh my god! Ben refleks untuk menolong Bea walaupun sebenarnya Ben tidak mahir dalam berenang. Semua keluarga yang melihat itu akhirnya panik, apalagi kapalnya tidak bisa putar balik. Jadi mereka mengirim bantuan lewat pesawat. Untungnya Ben dan Bea pergi ke mercusuar untuk menunggu pertolongan. Mereka membicarakan semua rencana mereka yang terlalu totalitas, apalagi sampai harus menolong Bea yang tercebur. Sambil menunggu bantuan, mereka mengobrol dan curhat kepada Ben. Dia benar-benar undur diri dari kuliahnya. Ben berjanji untuk merahasiakannya karena jika orang tuanya tahu, maka semua acara akan terganggu. Ben juga menyampaikan kalau pada malam itu saat Bea tiba-tiba pergi, Ben sangat sakit hati, makanya dia tidak mengatakan hal yang tidak baik tentang Bea pada sahabatnya. Beberapa saat kemudian pertolongan datang dan mereka diangkat naik ke pesawat. Ben yang sangat ketakutan ini, dia pun sangat memegang erat Bea. Bea membantu menenangkan Ben dengan cara menyanyikan lagu yang menenangkan. Karena kejadian itu, Ben pun berterima kasih kepada Bea. Mereka akhirnya kembali pulang dan memasak bersama. Tapi karena sudah mulai baikan nih, mereka akhirnya pun saling mencintai dan bercocok tanam pada malam itu juga. Selain itu, mereka juga mandi bareng do guys, dan tidur bersama di kamar Bea. Di pagi hari saat Bea masih belum terbangun, Ben pergi secara tiba-tiba, ya seperti yang dilakukan oleh Bea sebelumnya. Bea yang menyadari itu hanya bisa terdiam. Semuanya pun bersiap karena hari itu adalah hari pernikahan Haley dan Pete. Ben dan sahabatnya itu pergi mengambil bunga untuk acara pernikahan, dan di perjalanan mereka mengobrol tentang Bea. Di sini Ben juga curhat nih kepada sahabatnya tentang Bea yang undur diri dari kuliahnya. Bea dan Margaret pergi ke toko roti untuk mengambil kue tart pesanan Haley dan Pete. Dan di sini Margaret menanyakan tentang hubungan Bea dan Ben. Sesampainya Bea pulang, dia langsung dimarahi oleh orang tuanya karena orang tuanya kini tahu Bea yang undur diri dari kuliahnya. Bea benar-benar kecewa kepada Ben karena Ben tidak bisa menjaga rahasianya, padahal bukan Ben yang bilang, tapi sahabatnya yang bilang kepada orang tua Bea. Pada saat momen itu, anjing peliharaan mereka keluar dan menjatuhkan kue tart pernikahan Haley dan Pete. Haley dan Pete benar-benar kecewa karena Bea tidak berhenti membuat masalah di acara mereka. Saat acara tiba, mereka mulai mempersiapkan acaranya, dan acaranya pun tiba. Haley dan Pete juga mulai berdandan nih sebelum acaranya dimulai. Tapi mereka sempat bertengkar karena ulah Bea dan Ben. Mendengar hal itu, mereka pun langsung mencari cara. Bagaimana cara lagi yang harus mereka lakukan? Ternyata Bea dan Ben kini sudah berpura-pura berbaikan lagi guys, dan mereka menuju ke tempat pernikahan. Acara pernikahan pun dimulai dengan lancar, dan semuanya ikut bahagia atas pernikahan Haley dan Pete. Setelah acara selesai, mereka seperti biasa bersantai dan mau minum-minum sambil menikmati acara tersebut. Dan kini orang tua Bea meminta maaf kepada Bea. Sama sikapnya yang selama ini, dia tidak akan memaksakan Bea untuk hal apapun lagi. Akhirnya acara pun tiba, dan Margaret mengajak Ben untuk berdansa guys. Di sini Bea hanya melihatnya, dan Margaret ternyata mengungkapkan perasaannya ke Ben kalau dia ingin kembali lagi bersama Ben karena dia menyesal telah memutuskan Ben dulu. Tapi bukannya Ben suka nih diajak balikan sama Margaret, tapi Ben malah menolaknya. Bea yang melihat Ben dan Margaret ciuman langsung pergi karena dia sakit hati. Saat selesai rencana keluarga mereka, setelah melihat Ben galau, yaitu mengolok-oloki kalau Bea beneran suka kepada Ben dan bukan hanya menjalankan rencana. Ben kini marah
karena merasa dirinya selalu dijebak oleh keluarganya sendiri. Tapi keluarganya mereka mengungkapkan kalau memang sebenarnya mereka sama-sama tidak pernah melihat Bea dan Ben sebahagia ini. Haley bilang kalau Bea sudah pergi setelah melihat Ben dan Margaret ciuman. Aduh, Ben mendengar hal itu langsung pergi bergegas untuk mencari Bea, apalagi didukung oleh semua keluarganya dan juga orang tua Bea. Karena tidak punya mobil, Ben pun punya ide. Dia lompat ke laut agar dipanggilkan bantuan pesawat. Bantuan pun datang. Ben bersemangat dan dia meminta tolong untuk pergi ke suatu tempat di mana Bea berada. Ben akhirnya tiba dengan pesawat dan Bea melihat Ben berlari ke dirinya. Di sini Ben akhirnya jujur kepada Bea sama perasaan yang dia miliki kepada Bea dan menjelaskan apa yang terjadi selama ini di antara mereka. Begitupun dengan Bea yang sebenarnya benar-benar jatuh cinta kepada Ben. Aduh, mereka pun akhirnya baikan dan romantis lagi nih sampai ke acara pernikahan Haley dan Pete. Mereka semua akhirnya berbahagia setelah menemukan pasangan mereka masing-masing, terutama Bea dan Ben yang awalnya saling benci nih, malah jadi saling cinta nih. Makanya guys, kalau benci sama orang jangan keterlaluan ya, karena ujung-ujungnya bisa jadi cinta. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu review film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.